Itu kan si Evan. Iya, ngapain dia di sana? Yuk kita samperin. Evan, ngapain kamu kok kelihatan kesel banget? Iya, kenapa? Iya nih, aku kesel banget. Udah seneng-seneng mau berenang, mau besok ada ulangan. Sampai sini kolamnya tutup. Loh, kolam ini kan sudah lama tutup karena COVID. Kamu baru tahu. Iya, sedih banget. Aku udah setahun gak berenang. Padahal aku hobi banget berenang loh. Loh, kalian ngapain? Juga bawa pakai beginian. Kami mau pergi berenang. Emang ada kolam yang buka? Ada dong. Wah, mau ikut. Ayo, teman-teman, yuk ikutan bersenang-senang ke kolam renang. Catat ya, acara Swimming with Jesus hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 jam 12 siang hanya di sini. Jangan khawatir, kolam renang ibadah anak Betani Solo selalu dibuka. Kita akan bersukacita, memuji, dan memuliakan Tuhan. Asik, yuk teman-teman semua ikutan ya, jangan sampai kelewatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah! Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Ya, yuk kita sudah di bioskop. Kita mau ngapain ini? Nonton film dong. Wah, nonton film ya. Kamu suka film apa yo? Film action yang seru, Kak. Wah, yang seru, yang Iya. ada actionnya, baku hantam gitu. Iya. Waduh, kalau Kak Adido sukanya horor, ya. Trailer juga suka. Nah, kita mau nonton film, tapi nanti di ibadah online anak Betani Solo juga ada nonton film. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu yang teman-teman yang ada di rumah ya. Iya. Yuk, 1, 2, 3, Shalom. Semua diberkati seperti Kak Adido pada saat diberkati sama Kak Yohanes. Yohanes juga diberkati Tuhan secara luar biasa ya, yang akan memimpin dalam ibadah online anak Betani Solo. Mungkin pada saat ini adik-adik yang belum siapkan gadgetnya disiapkan terlebih dahulu ya. Iya, Kak. Terus laptopnya juga disiapkan. Jangan lupa providernya jangan yang putus-putus. Lihat provider yang bagus juga gimana sinyalnya. Nanti pas di tengah-tengah, waduh putus. Bilang mami papi ya untuk providernya yang bagus pada saat di area masing-masing, di tempatnya masing-masing, biar bisa full penuh ikut ibadah online anak Betani Solo. ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah online anak Betani Solo, kita akan Berdoa dulu. berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti sehat kan? Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kita udah berdoa dan saatnya kita untuk Memuji Tuhan. memuji Tuhan dengan semangat, loncat-loncat, ya, jangan melempem. Kalau melempem, iblis seneng. Aduh, temanku banyak ini. Karena apa? Pada saat memuji Tuhan, udah lemes. Nah, jangan semuanya. Ayo, kalahkan iblis. Awas iblis musuh kita. Kalahkan dengan puji-pujian yang luar biasa. Ya, Iya, Kak. siap memuji Tuhan? Siap dong, Kak. Siap, oke. Kita siap memuji Tuhan, yang akan dipimpin oleh teman kita. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sehat-sehat semua ya teman-teman yang di sini, dan tentu juga teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di dalam perjalanan yang ikut dalam ibadah online anak Betani Solo.
Ya, jadi kalian yang semuanya mengikuti, kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan Yesus. Ya, kita sungguh-sungguh, walaupun baru duduk-duduk, kita berdiri semua. Kalau yang dalam perjalanan tetap duduk ya, karena di dalam mobil masa mau berdiri. Oke, siap memuji Tuhan? Kita berdiri semuanya, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan tak pernah janji. Semuanya siapkan untuk bersiap-siap memuji nama Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Semuanya tutup mata, kita siap untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Haleluya Tuhan Yesus. Jangan berputus asa. Kau lihat setiap anak-anakmu yang datang Tuhan. Mujizat Tuhan baik yang ada di studio, saat hati menyembah. baik yang ada di rumah Tuhan, Jangan pernah menyerah. yang mengikuti ibadah online anak ini Jangan berputus berkat asa. curahkan Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan dengan iman, jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua sembah Tuhan. Haleluya. Gloria Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Nama Yesus yang layak, nama Yesus yang
yang penuh kuasa, keajaiban terjadi. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Glori kami menyembah, ku tinggikan Engkau Yesus, ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi kita sudah siap menyembah Tuhan ya anak-anak. Gimana? Luar biasa semuanya. Amin. Amin. Ya, semangat semuanya, sukacita. Sekarang kita akan pujian sukacita. Semuanya loncat-loncat boleh. Tiru gerakannya teman-teman sama Kak Dido di sini ya. Yang berdiri, ayo semuanya berdiri. Tapi kalau yang dalam perjalanan di mobil nggak usah berdiri ya. Tapi yang duduk di rumah, yang kalian ada di rumah pakai gadget atau laptop, ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri semua. Suaranya yang kenceng ya, lebih kenceng dari Kak Dido. Kita akan pujikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan semuanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, amin, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan kencang katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memang nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Kita memuji nama Tuhan lagi. Kita akan pujikan dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama dengan Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang.
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Dengan iman. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dan saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, teman-teman yang di sini siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap. Tentunya yang di rumah juga lebih siap lagi. Jangan tidur, jangan disambil, oh aku mau main. Enggak, langsung semua fokus pada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian seperti yang kau ingini. Katakan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Semuanya tutup mata, sikap doa. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda
tercela, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, amin, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Bapa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Bapa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Halo, selamat siang adik-adik. Jumpa lagi bersama Om Hendri dalam acara Ibadah Anak Betani Solo. Nah adik-adik, pada siang hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan nonton film bareng, tentunya sangat asik adik-adik. Namun sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh bersama anak-anak-Mu sekalian yang mengasihi Engkau. Siang ini Tuhan, kami bersama meminta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami dalam ibadah anak bersama di tempat ini. Tuhan Yesus, sertai kami, pimpin kami, dan ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selesai kita buka dalam doa. Hari ini Om Hendri akan mengajak kamu belajar tentang mimpi Yakub yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Nah, nanti adik-adik di rumah baca ya. Tapi saat ini Om Hendri akan ambil bagian-bagian yang penting untuk adik-adik. Yang pertama, hari ini kita akan belajar bagaimana Yakub pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah pamannya Laban di kota Haran.
ya, saat dia perjalanan pada waktu malam hari dia beristirahat dan tertidur. Nah, saat Yakub tertidur, dia mengambil salah satu batu untuk bantal ya. Saat itu karena kecapean, Yakub bermimpi. Dan mimpinya bukan hal yang menyeramkan adik-adik, bukan hal yang menakutkan, tetapi hal yang indah. Kira-kira apa adik-adik? Tangga yang ada di bumi sampai ke surga. Wah, Yakub melihat di dalam mimpinya itu ada tangga yang dari tanah sampai menjulang ke langit sampai ke surga. Dan dari sana terlihat malaikat-malaikat itu naik dan turun lewat tangga itu. Wah, sungguh indah, takjub di dalam mimpinya itu ya. Yakub melihat kebesaran Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berdiri di sampingnya dan berkata, ya, adik-adik silahkan baca bersama di ayat 13 ya. Kejadian pasal 28 ayat 13. Mari bersama kita baca adik-adik. Oke, sudah ketemu? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu itu akan menjadi seperti gerbu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin adik-adik ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Nah, jadi tak usah takut adik-adik, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, adik-adik di sini janji Tuhan itu selalu digenapi. Tuhan tidak pernah berbohong atau berdusta. Mulai dari nenek moyangnya, yaitu siapa? Bapak Abraham. Ya, lewat mimpi juga Tuhan ingin menjadikan keturunannya seperti debu banyaknya ya. Kemudian kepada anaknya Ishak, ayahnya Yakub, Tuhan juga menjanjikan akan menyertai, akan melindungi, akan memberkati sampai kepada Yakub cucunya. Jadi turun-temurun sampai kita ini sebagai keturunan dari bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kita ini adalah cucu-cucunya secara rohani, secara iman kita percaya kita ini adalah umat Allah juga. Amin adik-adik. Berbanggalah kamu memiliki Allah yang perkasa ya, di mana Allah itu melindungi kamu. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan dari Yakub ini sampai dia bisa melihat tangga yang menuju surga. Bahkan malaikat itu naik turun dari surga ke bumi, dan Tuhan sendiri memberkati lewat janjinya yang disampaikan dari nenek moyang, yaitu Abraham, orang tuanya yaitu Ishak, sampai kepada Yakub yang nantinya menjadi Israel, umat Tuhan, yang menjadi umat yang besar, yang menjadi umat kepunyaan Tuhan. Adik-adik, siap? Duduk yang manis, siapkan hatinya, matanya dibuka lebar. Kita akan tonton The Movie pada siang hari ini. Oke.
Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Barusan kita melihat bagaimana Yakub bermimpi. Mimpinya indah, bahkan ketemu dengan Allah, ya, ketemu Tuhan, dan dia diberkati luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik pelajari dari film yang adik tonton pada siang hari ini. Ya, yang pertama apa? Bagaimana Allah menyertai Yakub dari perjalanan sampai pada nantinya dia akan kembali lagi, ya, dia akan berdamai dengan kakaknya Esau dan juga pulang ke rumah orang tuanya, yaitu Ishak, ya. Namun adik-adik, kita akan belajar bagaimana Yakub ini mempercayakan imannya kepada Tuhan dan dia meminta kepada Tuhannya. Mari adik-adik kita belajar apa yang diminta Yakub kepada Allah. Yang pertama, dia ingin agar Allah itu menyertai dan melindungi dia di jalan yang ia tempuh. Jadi
segala yang diinginkannya itu dengan selamat. Nah, ini adalah penyertaan. Yang kedua, dia ingin Allah itu menyediakan segala yang dia butuhkan. Tentunya apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, dalam arti pakaian, dalam arti tempat pekerjaan, rumah, semuanya yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh Yakub disediakan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa adik? Dia ingin agar Tuhan atau Allah itu menuntun dia nantinya dari dia berangkat dalam perjalanan sampai akhirnya bisa pulang kembali ke rumah ayahnya dengan selamat. Dan tentunya seperti tadi Om Hendri katakan, berdamai dengan saudaranya Esau. Esau tidak membenci dia, ya, kakaknya tidak membenci. Nah, adik-adik, ada 3 permintaan Yakub dan juga ada 3 janji Yakub yang dia lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang menyertai. Kira-kira apa ya adik-adik? Mau tahu? Ayo kita saksikan lagi. Yang pertama, ya, Yakub akan mengakui, ya, kalau dia disertai tadi, maka akan menjadikan Allahnya itu adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan dipercaya. Amin adik-adik. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus kan? Nah, ya, kita percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dan kepada Roh Kudus yang menyertai adik-adik sampai saat ini. Ya, yang kedua, batu tubuh yang tadi didirikan, ya, sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan menyertai, akan dijadikan rumah Allah, dalam arti tempat peribadahan, di mana dia akan membangun tempat ibadah kepada Tuhan. Sama seperti ada di saat ini, tentunya di masa pandemi ini masih ibadah di rumah secara online. Tidak apa-apa adik, itu tetap kudus, ya, itu tetap baik, ya, daripada adik tidak ibadah sama sekali. Tuhan ingin setiap minggu, setiap hari ada persekutuan dengan Anda. Nah, yang ketiga, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yakub akan memberikan 1/10. Nah, di sini kita belajar 3 poin dari Yakub. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai Allahnya, sebagai penyelamatnya. Yang kedua, dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi sudah beribadah sungguh-sungguh, sudah percaya kepada Tuhan. Jika ada di dalam susah, ada di dalam kesukaran, waktu ada di sakit, waktu ada di kesepian, siap menolong dan Yesus. Amin. Nah, yang ketiga, jangan lupa, ini sering kali kita lupa bagaimana kita mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan dengan persepuluhan. Nah, persepuluhan itu apa adik? Ini adalah persembahan. Ya, kalau kita sebagai mama papa, sebagai orang tua atau kakak-kakak yang sudah bekerja diberkati, itu menyisihkan minimal 10 dari pendapatan yang didapat untuk Tuhan, tentunya untuk rumah Tuhan. Namun meskipun kamu belum bekerja, ya, Om Hendri dan Tante juga mengajari anak-anaknya supaya apa? Dari uang saku atau dari apa yang dia dikasihkan, misalnya saat dapat angpau. Nah, jangan semua dihabisin, ya, buat beli kesenangan adik-adik. Minimal adik-adik 1/10-nya ditabung, nanti diserahkan di gereja. Misalkan adik-adik belum boleh ke gereja, ibadahnya di rumah, adik-adik bisa mempersembahkan. Persembahannya ini dititipkan sama mama papanya
jelaskan ya. Hari ini kita belajar tentang mimpi Yakub, di mana Yakub bermimpi. Di dalam lewat mimpi itu Tuhan bisa berfirman, Tuhan bisa menunjukkan janji masa depan atas hidup anak-anak Tuhan, termasuk adik-adik lihat ini. Hari ini kita belajar tentang Yakub. Ada siapa lagi yang merasakan mimpi? Mulai dari Yusuf juga. Yusuf bermimpi nantinya menjadi pemimpin di Mesir. Nah, adik-adik kita ya, ingat harus mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan setiap hidupmu dalam suka duka. Ingat, Tuhan ada bersama kamu. Immanuel adik-adik ya. Dan sekali lagi satu hal, rajinlah beribadah seperti Yakub ini yang membalas cinta kasih. Beribadah. Yang ketiga, memberikan persembahan. Saat ini mungkin adik-adik tidak bisa seperti tahun lalu ya, memberikan persembahan lewat kolektor, tetapi adik-adik tetap bisa memberikan persembahan, dititipkan mama papanya ya. Apa yang didapat sebagai ucapan syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur telah belajar bagaimana Yusuf bermimpi akan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan menyertai dia sampai kemanapun. Demikian juga Tuhan, saat ini kami mempercayakan hidup kami, dan kami percaya setiap anak Tuhan yang ada di Betani ini, yang mengikuti ibadah ini, semua Engkau lindungi, Engkau berkati. Bahkan mereka menerima janji seperti Yakub, yaitu penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ajar kami juga sama seperti Yakub yang berani mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan dengan memberi persembahan yang baik melalui hidup mereka yang taat setia kepada Tuhan, juga persembahan yang bisa dititipkan lewat orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hari ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita udah memuji Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan ya. Gimana firman Tuhannya? Luar biasa. Luar biasa dan diberkati semuanya ya. Jadi firman Tuhannya benar-benar bisa menjadikan berkat buat teman-teman yang ada di rumah ya. Setelah ini kita akan melakukan Aktivitas kita melalui apa? Tutorial berikut. video ini ya. Video yang akan disampaikan setelah ini. Shalom teman-teman, aktivitas hari ini adalah membuat televisi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton, pika, dan lem. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, kita udah melihat tutorial video aktivitas. Setelah itu diapakan? Difoto, Difoto. Terus diupload di Instagram masing-masing. Lalu tag @ibadahanak Betani Solo. Nah, jangan lupa di tag di mana? Ibadah Anak Betani Solo. Iya, ibadah anak Betani Solo. Kalian ya, jangan lupa difoto. Kalian udah jadi tuh tadi aktivitasnya. Setelah itu upload di Instagram. Setelah itu di tag di ibadah anak Betani Solo. Betani Solo. Dan terima kasih kepada para volunteer yang sudah melayani Tuhan, udah membantu dalam pelayanan ibadah anak Betani Solo saat ini, sehingga ibadah online anak Betani Solo menjadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah dan adik-adik semuanya ya. Dan jangan lupa untuk adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah untuk like and share and subscribe. Subscribe ya. Di mana?
YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Ya, oke semuanya kita mau tutup Ibadah Anak online Anak Betani Solo. See you and God bless you.